Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Kami dari kelompok 2, subkelompok 1 akan mempresentasikan analisis isu global dengan tema Astacita keempat, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Ifadil Rasyad, Pamudia Harimurti, Pipit Nur Nilamsari, Ratri Mawarni, dan Rifka Adelia Wibowo. Selanjutnya, adapun agenda yang akan kami sampaikan pada presentasi ini meliputi latar belakang, identifikasi isu, analisis APKL, analisis USG, analisis Fishbone, tabel pemecahan masalah, dan juga kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakang ini yaitu pembangunan SDM merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional karena SDM yang berkualitas akan sangat menentukan daya saing bangsa, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas sosial. Dalam konteks global saat ini, kita dihadapkan pada era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga menuntut SDM yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga adaptif, inovatif, dan mampu mengikuti perubahan. Namun demikian, realitas yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang cukup kompleks. Di antaranya adalah ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah, rendahnya kesiapan dan literasi digital masyarakat, serta perubahan dunia kerja akibat disrupsi teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat isu strategis yang perlu segera ditangani agar pembangunan SDM dapat berjalan optimal. Baik, selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengidentifikasi tiga isu utama yang menjadi fokus analisis kami. Isu pertama adalah kesenjangan akses pendidikan. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan fasilitas antara wilayah perkotaan dengan wilayah di daerah, belum meratanya infrastruktur pendidikan, serta keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan kualitas SDM sejak tahap pendidikan. Analisis isu yang kedua adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan teknologi secara optimal. Bahkan, masih terjadi penyalahgunaan media digital. Selain itu, kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga masih rendah. Berikutnya yaitu isu ketiga, teknologi terhadap tenaga kerja. Perkembangan teknologi menyebabkan banyak pekerjaan tergantikan oleh mesin atau sistem digital. Sementara itu, semua tenaga kerja memiliki kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Baik, selanjutnya, sebelum kita menemukan solusi, penting bagi kita untuk memastikan bahwa masalah yang diangkat adalah yang paling tepat. Oleh karena itu, kami telah menganalisis tiga isu strategis menggunakan metode analisis APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Berikut merupakan tabel hasil analisis kami. Untuk isu yang pertama adalah kesenjangan pendidikan dengan skor aktual 4, problematik 4, kehalayakan 4, dan layak 4 dengan total skor 16. Isu yang kedua adalah literasi digital yang rendah dengan skor aktual 5, problematik 4, kehalayakan 4, dan layak 5 dengan total skor 18. Isu yang ketiga adalah disrupsi tenaga kerja dengan skor aktual 4, problematik 4, kehalayakan 5, dan layak 4 dengan total skor 17. Dengan demikian, isu literasi digital yang rendah mendapat skor sebanyak 18 poin, menempati posisi teratas, dan kami tetapkan sebagai isu prioritas karena masalah ini bersifat nyata, mendesak, berdampak langsung kepada kepuasan masyarakat, dan sepenuhnya berada dalam kendali kita untuk segera diselesaikan. Dengan terpilihnya isu prioritas ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis akar masalah menggunakan metode lain seperti USG dan Fishbone yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Ratri Mawarni. Kepadanya disilahkan. Baik, lanjut di slide 7. Untuk memperkuat hasil analisis, kami juga menggunakan analisis USG, yaitu meliputi urgensi, seriousness, dan growth. Dari hasil analisis, diperoleh bahwa literasi digital memiliki skor tertinggi yaitu 15.
Isu ini artinya sangat mendesak dan memiliki dampak serius, dan berpotensi terus berkembang apabila tidak segera ditangani. Hal ini semakin menegaskan bahwa literasi digital merupakan isu utama yang harus menjadi perhatian. Lanjut di slide 8. Untuk mengetahui akar penyebab dari masalah tersebut, kami menggunakan analisis Fishbone. Dari hasil analisis Fishbone, diketahui bahwa literasi digital yang rendah itu disebabkan oleh beberapa faktor utama. Ada 6 faktor. Yang pertama dari sisi SDM, yaitu kurangnya kemampuan dasar digital, kemudian rendahnya kesadaran dan pentingnya digital, kemudian minimnya kemampuan untuk belajar. Kemudian dari sisi metode, yaitu kurikulum pendidikan belum adaptif. Yang kedua, metode pelatihan digital belum efektif. Yang ketiga, sosialisasi program literasi digital belum merata. Kemudian dari sisi teknologi, yaitu yang pertama akses internet belum merata, kemudian kualitas jaringan belum belum stabil atau tidak stabil, kemudian perangkat digital masih terbatas. Kemudian dari sisi sumber belajar, yaitu konten edukasi digital masih minim, kemudian materi belum sesuai kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir itu bahasa dan penyajian kurang menarik. Lalu lanjut ke sisi lingkungan, yaitu dari yang pertama dari budaya literasi rendah, yang kedua lingkungan tidak mendorong penggunaan teknologi secara produktif, dan kemudian pengaruh konten negatif di media digital. Dan yang terakhir itu dari sisi kebijakan atau manajemen, yang pertama kebijakan dan program belum terintegrasi. Yang kedua, koordinasi antar instansi belum optimal. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi program belum efektif. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital bersifat kompleks dan membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami merumuskan beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, peningkatan literasi digital melalui pelatihan nasional yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, pemerataan akses internet agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi. Ketiga, kampanye literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Keempat, program reskilling dan upskilling tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan kelima, integrasi kurikulum berdasar digital dalam sistem pendidikan. Sebagai kesimpulan, dapat disampaikan bahwa pembangunan SDM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan, yaitu kesenjangan pendidikan, rendahnya literasi digital, dan disrupsi teknologi. Namun, berdasarkan analisis APKL dan USG, literasi digital menjadi isu yang paling prioritas untuk ditangani karena memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar pembangunan SDM Indonesia dapat berjalan optimal dan mampu menghasilkan generasi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.